Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 Kelompok 9 ingin mempresentasikan pengukuran poligon tertutup dan pembuatan peta topografi. Saya Muhammad Raditya Saputra. Saya Muhammad Dimas Rinwardi. Saya Salsa Mulyo. Kita langsung Ke pendahuluan, yaitu tujuan utama kegiatan ini adalah melakukan pengukuran poligon tertutup dengan 6 titik utama dan 13 titik detail. Pengukuran yang akurat menjadi dasar pembuatan peta topografi yang andal. Benchmark digunakan sebagai titik referensi koordinat untuk memastikan konsistensi dan validitas seluruh data pengukuran lapangan. Untuk peralatan survei lapangan, yaitu alat utama yang digunakan theodolit atau total station, rambu ukur dan unting-unting meteran, serta payung pelindung. Pengukuran dilakukan dengan metode ganda, biasa dan luar biasa untuk meminimalkan kesalahan sistematis. Pembacaan benang atas, tengah, dan bawah digunakan untuk menghitung jarak optis, sementara sudut vertikal digunakan untuk menghitung beda tinggi secara trigonometris di setiap sisi poligon. Prosedur pengukuran poligon tertutup, alur kerja sistematis pengukuran poligon tertutup, mulai dari penentuan titik referensi sehingga pengolahan data koordinat akhir. Pertama, penentuan titik benchmark BM dengan koordinat diketahui sebagai titik referensi awal pengukuran poligon. Yang kedua, pengukuran sudut horizontal 2 kali, biasa dan luar biasa, dan jarak antar titik dengan pembacaan benang atas, tengah, dan bawah. Pengolahan data, koreksi sudut, penutup, perhitungan azimut, dan kalkulasi koordinat X, Y, Z tiap titik poligon. Koordinat titik poligon 1-6. Koordinat X, Y, dan Z lengkap untuk titik 1-6 diperoleh dari pengukuran poligon tertutup dengan koreksi sudut dan jarak. Jarak azimut dan beda tinggi sisi poligon. Yang pertama, total jarak poligon 6 sisi. Yang kedua, azimut terbesar 312 derajat. Yang beda tinggi max ya 9,3 meter. Koordinat titik detail. Titik detail berperan penting pembentukan garis kontur peta topografi. Sebaran 13 titik detail D11 sampai D62 mencakup 3 zona elevasi: utara 84 sampai 88 meter, tengah 90 sampai 94 meter, dan selatan 96 sampai 102 meter. Perbedaan elevasi maksimum antar titik detail mencapai 17,159 meter, mencerminkan variasi relief medan yang signifikan di area survei. Pola elevasi dan kondisi topografi. Yang distribusi elevasi: area utara 84 sampai 88 meter, medan landai dengan cekungan kecil; area tengah 90 sampai 94, gundukan kecil dengan puncak D21 102,026 meter, area selatan 96 sampai 102 meter, lereng terjal dengan kontur rapat dan beda tinggi signifikan. Morfologi medan elevasi meningkatkan dari utara ke selatan, beda tinggi maksimum 17,159 meter. D21 versus D41, relief bervariasi, lembah di utara, bukit di tengah, lereng terjal di selatan dengan pola kontur rapat. Visualisasi peta kontur topografi. Peta kontur skala 1:250 dengan interval kontur 2 meter, 86 sampai 102 meter. Garis kontur indeks atau tebal dan kontur interval atau tipis digambarkan secara sistematis. Grid koordinat menggunakan sistem UTM BGS 1984 zona 4109S. Interpretasi peta menunjukkan variasi relief dari area landai di utara hingga lereng terjal di selatan. Manfaat dan aplikasinya. Yang pertama, perencanaan tata ruang dan pembangunan digunakan sebagai dasar perencanaan infrastruktur, zonasi wilayah, dan pengembangan kawasan berbasis kondisi medan aktual.
Yang kedua, analisis kondisi lahan dan drainase membantu identifikasi pola aliran air, kemiringan lereng, dan potensi genangan untuk perencanaan sistem drainase yang efektif. Yang ketiga, referensi survei dan studi lanjutan menjadi acuan koordinat dan elevasi untuk kegiatan survei berikutnya. Studi geoteknik dan penelitian lingkungan kawasan. Tantangan dan pengalaman dalam lapangan yaitu kesulitan pengukuran. Pengukuran sudut luar biasa memerlukan ketelitian tinggi dan waktu lebih lama. Kesalahan pembacaan rambu dan getaran alat menjadi kendala utama di lapangan. Kondisi medan dan solusi kondisi medan tidak rata dan cuaca tidak menentu mempengaruhi akurasi. Solusinya koordinasi tim yang baik dan pengolahan data teliti sangat penting untuk meminimalkan kesalahan penutup. Rekomendasi teknik dan peralatan, gunakan fill station. Yang kedua, terapkan prosedur pengukuran ganda, biasa dan luar biasa. Yang ketiga, lakukan pelatihan dan simulasi pengukuran lapangan secara berkala agar tim memahami prosedur. Kesimpulan umum proyek pengukuran yaitu pengukuran poligon tertutup 6 titik berhasil dilaksanakan dengan koreksi sudut yang tepat, menghasilkan jumlah sudut terkoreksi 720 derajat sesuai teori, koordinat dan elevasi seluruh titik poligon 1 sampai 6 serta 13 titik detail telah tersusun lengkap sebagai dasar pemetaan. Peta kontur skala 1:250 dengan interval 2 meter berhasil menggambarkan kondisi medan area survei secara akurat dan terperinci. Lampiran data pendukung, catatan teknis, pengukuran dilakukan 2 seri biasa dan luar biasa untuk setiap sudut horizontal, jarak optis dihitung dari benang atas, tengah, dan bawah. Koreksi sudut didistribusikan merata ke seluruh titik poligon. Beda tinggi hitung secara trigonometris dari sudut vertikal dan jarak miring. Sistem koordinat menggunakan UTM WGS 1984 zona 49S dengan BM sebagai titik referensi. Ini peta topografi hasil akhirnya seperti ini. Kita masuk ke data pengolahan Excel. Yang pertama-tama diketahui itu ini ada benang biasa luar biasa, benang atas sama benang bawah sampai poligon 6 ke 1, dan koordinat awalnya yang sudah ditentukan per kelompok. Ini kelompok koordinat awal kelompok 9 ini 457500, untuk X nya untuk Y nya 957100, dan untuk Z nya di 100,34. Ini horizontal biasa luar biasa. Nah, untuk jarak datarnya, untuk mengetahui hasilnya ini pakai rumus ini 100 dikali ini benang atas dikurang benang bawah dikali cos radian, ini 90 derajat, sama yang ini juga sampai poligon 6. Ini juga pakai rumus seperti ini terkoreksinya. Dan untuk azimut terkoreksinya kita pakai rumus ini. Untuk beda tingginya ini biasa sama menggunakan rumus. Ini juga sama menggunakan rumus seperti ini ya rumusnya. Ini untuk delta X dan Y nya pakai ini, pakai sin, dan Y nya pakai cos. Absis dan koordinat terkoreksi pakai rumus juga, banyak rumus kurang lebih seperti ini untuk data poligon, dan ini untuk data BM nya, dan ini untuk data detailnya. Nah, ini kita semua data detailnya kita masukkan di sini, dan kita ini harus membuat data CSV nya. Terus kita
kita masuk pengolahan data di ArcGIS-nya. Nah, ini peta yang sudah jadi. Langkah awalnya itu kita add data koordinat yang sudah dibuat tadi di Excel. Data tadi kita masukkan, terus kita buat titik poligonnya terdahulu, terus membuat indeks kontur atau mayor, terus interval kontur ini minor. Kalau sudah, kita masuk ke file untuk membuat ukuran di A3 dan landscape, terus masuk ke layout dan membuat keterangan di judul ini skala, mata angin, legenda, sistem koordinat, ini keterangan yang membuat apa kelompok, terus dosen pengampunya, terus ini tambahkan logo dan mata kuliah beserta program, fakultas dan kampus kita. Terus kurang lebih pengolahan data Excel sama data ArcGIS-nya seperti itu. Untuk kendalanya itu di Excel kita harus memahami banyak rumus untuk mengelola data Excel-nya. Terus kalau pengolahan di ArcGIS-nya kayaknya nggak ada kendala. Kendalanya yang lama itu di pengolahan di data Excel-nya. Kurang lebih segitu untuk pengolahan dan kendala data dan peta kontur. Sekian presentasi dari kelompok 9. Lebih Terima dan kasih. kurangnya Maafkan. Sekian, terima kasih.